lokal tapi cukup lumayan enak. Pasti bakal menghasilkan dari namanya aja durian perwira. Kuning, kemudian tebal, legit. Semoga bisa sampai berbuah nanti bisa nyangkut semua Pak Haji ya. Ya, amin amin. Kalau buat nyambal padahal dipetik buat di rumah nggak usah beli, tapi Pak Haji dibiarkan matang begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Sarjan. Kali ini saya datang jauh ke sebuah area perkebunan yang berada di Curug Cimuncang, Kecamatan Ciniru, Desa Longkewang, Kabupaten Kuningan. Dan salah satu pemilik perkebunan antara kebun durian dan kebun alpukat, yaitu seorang dosen sahabat sekaligus Pak Haji, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik kebun durian dan alpukat karena luas perkebunan Pak Haji Aep ini kurang lebih 4 hektar sahabat, dan beliau kelola sendiri. Dan sekarang pun beliau ada di tengah perkebunan, karena ini perkebunan alpukat dan durian, ada juga pala. Dan saya juga tidak sendirian, ditemani sama senior saya yaitu Lebak Herang TV yang punya, yaitu Kang Arya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji. Ini perkebunan ada pohon jeruk juga sahabat. Ternyata beliau sangat-sangat rajin, walaupun beliau menurut warga tadi pas saya mau masuk ke area perkebunan durian dan alpukat, beliau ini seorang dosen. Ini salah orang pemilik perkebunan yang berada di Desa Longkewang, yaitu Pak Haji Aep. Beliau lagi menyemprot tanaman yang beliau tanam, yaitu pohon durian. Ini kita dengarkan. Nah, sehingga saya mencoba bagaimana membuka mindset berpikir mahasiswa, masyarakat, pemuda, bahwa ternyata bertani itu bukan pekerjaan yang remeh-temeh atau hina. Kalau tekuni dengan seprofesional, Mulia ya. mulia, bahkan bisa menjadi katakanlah pekerjaan yang menggiurkan duitnya, Hasilnya nanti. hasilnya ya. Nah, saya ingin mencoba bagaimana para pemuda untuk mau bertani menjadi petani milenial yang sukses. Intinya jadi apa sih, ini membuka lapangan Ya. pekerjaan juga ya. Ya. Jadi saya ingin bagaimana para pemuda itu menjadi pengusaha atau wirausaha. Jangan menjadi Di pekerja kampungnya di sendiri. kampungnya sendiri. Tanpa harus merantau. Ya, jadi prinsipnya kerja di kampung tapi rezeki kota. Nah itu betul lagi. Usaha di desa tapi penghasilan orang kota. Jadi tapi kebanyakan kan banyak yang merantau tuh Pak Haji ya, yang bekerja di luar kampungnya sendiri. Dan setelah Pak Haji membuka ini, Pak Haji punya keinginan nanti mungkin bisa membuka lahan pekerjaan buat para anak muda di sini, dan mereka biar mereka terbiasa untuk bertani juga gitu ya. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi tidak perlu minder lah mereka. Pak Haji, mau tanya, ini jenis alpukat apa aja yang Pak Haji tanam di sini Pak Haji? Ada aligator, kemudian bina, kemudian markus, ada jenis pangeran, kemudian ada red Vietnam, kemudian ada Yamagata. Lumayan lah alpukat yang unggul lah. Ini yang Pak Haji tanam sampai sekarang sudah berapa pohon yang Pak Haji tanamkan di sini? Jenis alpukat ada
kurang lebih 500 pohon. 500 pohon. Itu udah ada yang menghasilkan apa baru akan berbuah Pak Haji? Udah mulai panen, udah 2 kali panen. Oh, alhamdulillah. Sementara untuk durian baru tahun pertama sekarang berbunga. Alhamdulillah ternyata Pak Haji sudah menghasilkan panen dari pohon albukatnya. Terus tadi saya juga lihat dari atas ada pohon duriannya juga udah ada yang keluar kembang, itu udah ada yang kepetik hasilnya belum Pak Haji? Untuk durian belum. Belum. Mudah-mudahan tahun ini sekitar Desember bisa panen mudah-mudahan. Ada kurang lebih sekitar 30 pohon yang mulai belajar. Iya, iya. Terus tadi juga ada yang lewat katanya Pak Haji itu seorang dosen. Iya Pak Haji? Ya, saya mengajar di Universitas Islam Aliyah Unisa Kuningan. Masya Allah tuh. Mengajar kewirausahaan. Seorang dosen pun ternyata masih mau bertani berwirausaha di, menurut saya ini tengah hutan belantara Pak Haji. Ya. Ini kalau perkiraan sana hamanya juga monyet maupun lutung udah nggak ketahan ini Pak Haji. Untuk mengatasi hama seperti monyet dan lain sebagainya. Kebetulan saya kalau membawa pekerja biasanya para pekerja pada bawa anjing. Jadi alhamdulillah di kebun saya cukup relatif aman dari gangguan binatang dan gangguan manusia. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Ini Ya. Kang, menurut pekebun yang pekerja yang kesini, ini tanaman Pak Haji ini nggak ada yang berani ganggu. Misalnya dari jenis-jenis hewan seperti monyet, lutung tuh nggak ada yang berani ganggu. Mungkin si Pak Haji ini punya kias-kiasnya, mungkin punya mantranya. Soalnya menurut logika saya, kalau nggak punya penjagaannya, udah habis ini. Seperti alpukat, durian kalau berbuah ya digentayangin sama hama-hama yang di atas itu, seperti monyet, lutung. Tapi alhamdulillah Pak Haji mungkin punya penjagaannya. Nggak ada yang berani ganggu Kang. Walaupun ada pisang matangnya pun nggak ada yang berani. Benar Monyetnya itu. Ya, jadi orang-orang sini cukup keheranan. Karena di sekitar sini kan ada babi, ada monyet juga. Dan kebun-kebun yang lain cukup diganggu juga. Pisang, kemudian yang lain-lain. Nah, Saya tidak punya trik khusus lah. Cuman saya dalam hidup saya senantiasa sepenuhnya menyerahkan kepada pemiliknya. Saya hanya titip kepada Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta ini. Setiap kesempatan habis melakukan ibadah sholat, saya hanya ngomong gini, aku sudah menanam begitu banyak pohon, sedangkan engkau yang menumbuhkan. Engkau yang membuat pohon itu tumbuh dan berkembang, berbunga, kemudian berbuah. Kemudian aku titip tanaman yang sudah aku tanam ya Allah dari gangguan serangan hama baik hewan maupun manusia. Hanya itu setiap kesempatan, setiap habis sholat yang saya sampaikan kepada sang pemilik ini, hutan ini. Entah kebetulan atau tidak, yang jelas realitasnya memang cukup aman. Cuman itu saya nothing tulus, saya serahkan kepada sang pemilik ini tanah, yaitu Allah. Pasrah aja apapun yang terjadi. Hanya saya tidak pernah menyerah untuk terus berupaya setiap saat hadir di tempat ini tanpa batas waktu. Jadi sampai sore gitu. Ya, artinya bagi orang-orang yang punya keinginan ingin berniat jahat, kadang-kadang mungkin bingung kapan Pak Haji datang. Tidak menentu. Jadi ada kekhawatiran mungkin. Sedangkan yang lain tuh mungkin ke kebun pagi, siang udah pulang. Saya kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Jadi nggak menentu gitu. Nggak menentu. Jadi membingungkan orang yang punya niat sesuatu. Soalnya kalau doanya nggak dijabah, pisang matang pun monyet nggak ada yang berani makan Kang Ya. di sini. Itulah doanya Pak Haji benar-benar mustajabnya seorang Pak Haji ini. Pisang matang di sini padahal hama monyetnya bukan 1-2 yang bilang banyak monyet, banyak lutung, tapi pisang yang ada, nangka yang matang pun nggak ada yang berani makan, seorang hama aja gitu. Apalagi manusia yang punya perasaan gitu kan. Ini tanamannya sahabat, nanti kita akan lihat. Cengkeh ya Pak Hajinya? Ada. Barusan kemarin panen. Ini tanaman cengkehnya pun ada Pak Haji. Jadi beliau pun ternyata tidak punya trik khusus untuk menjaga hama di perkebunan beliau. Karena ini benar-benar kalau kurang meminta doa kepada Yang Kuasa,
ini waduh udah nggak terjaga hama, yaitu hama seperti monyet, lutung dan bajing. Kalau menurut saya udah nggak ketahan, tapi ternyata kata Pak Hajinya pun ada pisang matang, paya matang pun hama-hama yang berada di hutan sini nggak ada yang berani makan. Itulah ketulusan seorang petani, yaitu Pak Haji Aep, yang meminta tiap sholatnya untuk selalu jaga perkebunan beliau yang berada di Cirug Cimuncang ini, sahabat. Mungkin seperti itu. Ini seorang dosen, Kang. Pak Haji sungguh benar-benar luar biasa. Masih aktif, Pak Haji? Masih. Alhamdulillah. Pagi saya ngajar di MTS Negeri Patungan. Jadi PNS-nya PNS guru madrasah. Kemudian sampingan juga ngedosenin. Jadi walaupun menurut Karil udah sukses Pak Haji ini, tapi masih berwirausaha seperti bertani, berkebun di sini, Kang. Waduh, sungguh benar-benar menginspirasi buat anak muda. Nih perkebunan Pak Haji Aep. Ayo kita, Kang, lihat ke yang sudah ada berbuahnya, Kang. Kita kata. Kira